Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, jeda internasional akan berlangsung besok malam dan pasti Inter sudah ditinggal para pemainnya. Hanya tinggal Sensi, Mkhitaryan, Arna Taufik, dan lain-lainnya semua ikut membela timnas mereka, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya yang jelas setelah jeda pertandingan internasional akan terjadi pertarungan kembali di Serie A adalah Inter melawan Juventus. Ini kita akan bermain di kandangnya Juventus dan kita sedikit berbicara tentang Juventus dan Inter. Juventus saat ini juga baru satu kali kalah, 2 seri. Kita satu kali kalah, 1 kali seri. Jadi benar-benar selisih poin cuma 2 ya. Dan bahkan Juventus baru 7 kebobolan, kita 6. Nah, di sini sahabat Bob, statistiknya kalau kita berbicara Inter jauh lebih ganas ya, bahkan lebih dari 10 gol ya, lebih bagus daripada Juventus. Jadi memang Juventus bermainnya tidak begitu bagus, tetapi ya seperti Luca Toni bilang bahwa Allegri membuat keajaiban terhadap Juventus ya, apalagi mereka tidak bermain di Liga Champions dan Liga Eropa gitu loh. Nah, bahkan taruhan-taruhan di Italia masih menjagokan Inter yang akan memenangkan pertandingan lewat lawan Juventus. Tetapi itu harus dibuktikan di lapangan, bukan dengan taruhan. Benar nggak, sahabat Bob? Nah, Inter siap hadapi ujian berat di Turin ya. Bagaimanapun ya, kemarin Federico Di Marco membuat gol yang luar biasa dan bahwa ada aja cara memecahkan kebuntuan Inter ya. Inter yang juga ditekan sama Frosinone, yang mereka bagaimana intens, tetapi akhirnya Inter punya kartu as dari Federico Di Marco dan golnya akan di kotak penalti berkat Thuram, sahabat Bob. Begitu juga Juventus melawan Cagliari, mereka menang 2-0 dan akhirnya Cagliari membobol gawang Juventus juga menjadi skor 2-1 dan mereka juga menderita melawan Cagliari gitu loh. Jadi ya tidak ada yang mudah sekarang nih di Serie A, sahabat Bob. Siapapun lawan itu adalah semuanya hebat gitu loh ya. Nah, terus juga bagaimana bentrokan Inter akan mempengaruhi perburuan gelar. Nah, kalau Inter misalnya menang, artinya selisih poin 5. Kalau Inter seri, berarti persaingan terbuka. Kalau misal Juventus menang, berarti selisih poin 1. Tapi itu psikologisnya akan berbeda. Dan kita berharap Inter benar-benar bisa melewati ini. Apalagi Inter sudah lolos di 16 besar Liga Champions. Jadi bisa fokus melawan Juventus. Apalagi Opa Marotta begitu pede ya, karena Inter dia sangat lapar ya. Nah, sahabat Bob, kalau kita melihat di musim lalu Inter ya, kita tahu 2 kali pertemuan kemarin musim lalu Inter kalah melawan Juventus, tetapi di Coppa Italia Inter mengalahkan dan lolos dan bahkan menang di final Coppa Italia, sahabat Bob. Jadi bagaimanapun Juventus bukan yang lawan gampang, walaupun mereka susah mencetak gol, tapi mereka bagaimana bisa mereka menjadi efektif, hanya menang 1-0 kayak gitu aja gitu kan. Nah, jadi ini menjadi perhatian buat Inter. Semoga Inter benar-benar bisa mengalahkan Juventus dan terus melaju menjadi kapolista dan sampai akhir musim, sahabat Bob ya. Nah, ini hebatnya Inzaghi ya. Kalau kita berbicara bagaimana Inzaghi ya bisa merubah para pemain, terutama kayak Thuram ya. Thuram sama-sama tahu dia bukan penyerang tengah dan bagaimana kita berpikir bagaimana nih Thuram bisa masuk ke skemanya 3-5-2. Ternyata Inzaghi bisa memanfaatkan itu dan membuat Thuram dan Lautaro Martinez begitu berkembang. Bahkan ya dulu duet Lula, sekarang Tula, dan memang ya luar biasa banget. Dan bahkan kita ya apa ya, kalau kita lihat si Lukaku, Lautaro juga bagus gitu loh. Itu kita nggak bisa pungkiri. Tapi dengan adanya si Thuram ini berbeda. Gairah mainnya. Terus kalau Lukaku kan cuman ya memang jago bawa bola jauh gitu kan. Tapi
dribblenya si Thuram ini luar biasa gitu loh. Nah, bahkan ya kita tahu sahabat Bob, Inzaghi waktu masuk ke Inter ya dia diambilin semua pemain-pemainnya. Lukaku dijual, Hakimi dijual, Christian Eriksen yang sakit akhirnya nggak bisa bermain di Italia gitu loh. Nah, itu akhirnya terus juga pemain seperti Ivan Perisic, Skriniar, Handanovic, dan Andre Onana, bahkan Lukaku kedua kalinya keluar dari Inter. Nah, disinilah Edin Dzeko, Henrik Mkhitaryan, Benjamin Pavard ya masuk dan ya dalam kasus ya jadi benar-benar akhirnya Inter kehilangan pemain dan apa yang terjadi? Nah, Hakan masuk dia dibuat berubah oleh Inzaghi ya dia lebih defense dan lebih bagaimana jantung pertahanan dia membantu gitu loh ya karena ini mungkin karena cederanya Brozo dulu ya. Nah tapi ini hebat ya Inzaghi bisa merubah mentransformasi seorang Hakan dan bahkan Hakan kalau di Melon waktu itu dia masih belum konsisten bagus terus turun. Nah sekarang kita lihat Hakan konsisten terus. Nah ini bagus sahabat Bob. Nah begitu juga ya si Thuram ya jadi dampak pemain-pemain bebas transfer Inter luar biasa. Marcus Thuram, Mkhitaryan, Hakan, ini luar biasa gitu loh. Jadi kita salut buat Inzaghi yang bisa menjadikan para pemain ini menjadi batu kartu asnya Inzaghi dan Inter, sahabat Bob. Nah, ini sedikit si legenda kita, Pierre Zanetti, dia sedikit berbicara tentang Lautaro Martinez ya. Dia berikan update kontrak Lautaro ya. Saya berharap si Lautaro mengikuti jejak saya, tetapi itu adalah tentang kepribadian mereka sendiri gitu loh. Apakah dia mau bertahan atau tidak? Dan saya ingin Lauti bisa berbahagia di sini seperti saya. Dan mengenai apakah dia positif mengenai kemungkinan kontrak baru, ya Marotta sudah mengatakannya. Kami adalah tim yang sangat bersatu, termasuk di luar lapangan. Semua orang memberikan kontribusi, selalu memikirkan kebaikan Inter. Zanetti menekankan bahwa saya yakin saat ini Lautaro berada di dalam momen yang sangat penting bagi kami. Dan ketika kami harus membicarakan perpanjangan kontrak untuknya, tentu akan menjadi niat semua orang untuk bersama. Ya, ini catatan positif. Semoga segera ya perpanjang kontrak karena bagaimanapun banyak pemain-pemain yang perlu ditandatanganin perpanjangnya ya. Terus juga kalau sedikit kita berbicara Sanchez menyatakan bahwa musim depan dia mungkin akan pindah ke Meksiko atau ke Amerika. Tapi saat ini saya akan berikan segalanya untuk Inter ya. Berarti memang ya kemungkinan Alexis Sanchez, Cuadrado memang tidak akan diperpanjang kontraknya musim depan ya. Itu udah pasti ya karena memang masalah umur juga. Terus lebih baik Inter mencari pemain-pemain yang lebih muda. Terus juga Inter Milan diambang perpanjangan kontrak untuk si Darmian ya. Darmian, Di Marco, semuanya sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja karena Inter benar-benar makin satu dengan para pemainnya. Nah, ini yang paling menarik. Inter Milan yang miskin tapi cemerlang memimpin perburuan gelar Serie A meski pengeluaran rendah. Nah, ini sahabat Bob ya. Ini yang gue bilang tadi ya. Waktu Inzaghi masuk ke Inter, ya dipretelin semua. Hakimi, Lukaku, ya semuanya gitu kan. Tetapi Inzaghi benar-benar pintar. Inter tidak menderita karena kekurangan dana pada awal musim. 31 poin dan dari kemungkinan 36 poin, 12 pertandingan membuat Nerazzurri memimpin klasemen Serie A. Trio bebas transfer Hakan, Mkhitaryan, dan Thuram telah memainkan peran kunci di dalam tim Inter. Seperti halnya pendatang baru berbiaya rendah kayak Acerbi dan Matteo Darmian. Sedangkan bek sayap Federico Di Marco memang berasal dari Akademi Inter. Apakah Inter memiliki skuad terkuat di Serie A masih menjadi perdebatan. Tentu saja tim-tim seperti Juve, Napoli, Melon memberikan mereka persaingan. Namun kualitas yang bisa dibanggakan Nerazzurri juga membuktikan hal tersebut. Namun juga Inter memiliki kelompok pemain yang luar biasa. Itu bukan karena mereka menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkannya. Jadi kita bersyukur sahabat Bob ya, dengan keterbatasan Inter bisa memimpin dan bahkan musim lalu hampir menjuarai Liga Champions. Jadi kita bersyukur ya apa yang terjadi di Inter. Ini berkat Opa Marotta dan teman-temannya, berkat Inzaghi, Suning, dan Zhang. Kita tetap harus berterima kasih. Ini yang dibilang oleh Opa. Optimis tentang perpanjangan kontrak para bintang utama ya. Jadi kita udah nggak usah khawatir, hanya tinggal mereka kan sudah melakukan melakukan pembicaraan ya sama mereka. Jadi udah nggak usah khawatir lagi gitu loh.
Jadi artinya kita hanya menunggu. Terus juga untuk pertandingan melawan derby Juventus, hal itu tetap terjadi. Tentu saja jika kita berada di antara peringkat pertama dan kedua di klasemen, itu akan semakin menarik. Selalu ada emosi di pihak saya ketika pertandingan ini tiba. Karena tahun-tahun saya habiskan di Turin, sebelum datang ke Inter, ia menghabiskan hampir 1 dekade di Juventus ya. Jadi ya udah ya, para pemain yang mau perpanjang kontrak udah tenang karena Opa udah menyatakannya. Terus nah ini kemarin di video gua sebelumnya bahwa Inter tetap mengincar Colpani, ternyata Juventus juga mengincar. Nah ternyata Colpani ini dihargai sekitar 20 juta dan memang Inter juga intens mengejar dia, dan kemungkinan nanti akhir kejuaraan baru ada pertemuan Galliani dengan Opa Marotta. Ya kalau ini datang, ini hebat loh, gelandang tetapi dia sudah mencetak 5 gol ya. Nah, sedikit gua update juga di Eropa, calon-calon sepatu emas ya. Pertama Harry Kane ini hebat ya, main di Hotspur bagus, main di Bayern Munchen bagus, sudah 17 gol. Dan Mbappe sama Haaland bersaing bersama 13 gol, Lautaro Martinez 12 gol, Bellingham ya gelandang ini juga sudah mencetak 10 gol ya di Real Madrid. Jadi ini calon-calon sepatu emas di musim ini sahabat Bob. Semoga aja Lautaro bisa menambah pundi-pundi golnya dan juga bisa meraih sepatu emas ya. Ini bagus sahabat Bob ya. Nah, ini yang dibilang Luca Toni ya. Ini tadi sempat sedikit gua bahas ya, bahwa Luca Toni Inter lebih kuat, tapi Allegri melakukan keajaiban di Juventus ya. Dan juga dia memuji memuji Simone Inzaghi yang bertransformasi dari musim ke musim. Terus dia juga memuji Allegri yang bisa membuat Juventus akhirnya bisa berbicara banyak di Serie A gitu loh. Dan mereka juga bisa fokus ke Serie A karena tidak bermain di Liga Champions dan Liga Eropa. Itu kata si Luca Toni. Nah, sahabat Bob, walaupun Jan Somers ya kemarin dibeli 6,7 ya, jual Onana 50 juta, dan Inter benar-benar mendapatkan pemain ini luar biasa ya. 10 clean sheet dari 16 pertandingan, ini bukan kaleng-kaleng ya, pemain bagus walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi Inter tetap ya, walaupun punya Audero, Inter tetap mengawasi yang namanya Bento ya. Bento Mateusz Krepski ya, berusia 24 tahun ya, masih terikat kontrak dengan Paranaense ya, 2026 ya, dan dia dipanggil timnas saat ini menggantikan Ederson ya yang cedera, pemain Manchester City. Jadi menurut gua ini bagus untuk masa depan karena kita punya dulu Julio Cesar ya sahabat Bob. Nah, terus sahabat Bob dengan istirahatnya pemain ya, ini Sensi lagi bekerja keras dan dia bisa menjadi sumber tambahan buat Inzaghi ya. Nanti ketemu dengan Juventus, kita banyak sekali gelandang kita, Klaassen, Sensi, Pratesi ya, Pratesi Barella udah pasti membela negaranya. Hakan juga begitu. Jadi pemain-pemain yang bugar, benar-benar bugar ya. Ya salah satu Sensi kemarin menggantikan si Hakan ini juga bagus. Ya semoga dia bisa memberi nilai tambah buat Inzaghi sahabat Bob ya. Nah sahabat Bob, ini yang dibilang sama si kemarin tuh si ternyata gue juga belum tahu persis ya apa yang terjadi antara Bowo TV ya. Di sana ada Adani, Casano, terus Pentola, Ferry, mereka tuh berpisah gitu loh. Jadi kita nggak tahu lah perdebatannya. Gue juga lagi baca apa masalah mereka gitu akhirnya pecah. Ya itulah persahabatan kadang-kadang ya, mungkin masalah uang atau masalah apa kita nggak tahu sahabat Bob. Ya semoga mereka cepat damai dan kembali bisa bersatu atau minimal berteman lah ya. Terus sahabat Bob juga si Rudi Garcia tidak panjang umurnya di Napoli ya. Dan belum sampai 1 musim udah dipecat, ya, sayang juga ya, padahal mereka juga masih di peringkat 4 kalau nggak salah ya, Napoli ya, dan juga masih bisa lolos di ke-16 besar di Liga Champions, tapi ya presidennya si Napoli memecat dan mengganti dengan Mazzarri ya. Mazzarri juga pernah menangani Inter, dia juga pernah menangani Napoli, ini juga bagus pelatihnya, cuman kita nggak tahu dia udah lama nggak melatih, apakah masih bisa untuk berbicara banyak. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita fokus aja ke Inter kita sahabat Bob ya. Semoga nanti ada update-update terbaru, nanti gua akan info lagi ke sahabat Bob. Dan kita sekarang berharap para pemain yang membela negaranya bisa menang dan mereka kembali ke Inter dengan bugar
dan habis ini mengalahkan Juventus dan lawan-lawan berikutnya, sahabat Bob. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!